Welcome back to Mirror Story. Sobat misteri, kali ini aku akan menceritakan kisah misteri selanjutnya. Yang pertama adalah kisah misteri penjual nasi di santet. Sobat misteri, banyak orang tega melakukan tindakan jahat, termasuk menggunakan cara gaib demi melihat orang yang mereka benci hidupnya menderita. Misalnya dalam bisnis. Kita sering mendengar kisah ilmu hitam yang dikirim ke pesaing sehingga bisnis pesaing tersebut terpengaruh dan akhirnya bangkrut. Hal itulah yang dialami sebuah keluarga di Malaysia. Pengguna Twitter @RubyRosli membagikan pengalaman gaib keluarganya. Warung makan yang didirikan ibunya mendapat kiriman ilmu hitam dari orang yang dengki dengan bisnis keluarganya itu. Berikut kisah misteri keluarga RubyRosli ketika membuka bisnis warung makan di sekitar rumahnya. Keluarga RubyRosli termasuk keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya bekerja dengan gaji cukup sederhana, sementara ibunya berjualan nasi lemak depan sekolah. Awalnya belum banyak pelanggan, tapi setelah tahu nasi lemak ibunya ternyata enak, banyak orang yang hampir membelinya setiap hari. Di lokasi tempat ibunya berjualan itu tidak banyak orang yang berjualan, mungkin hanya 2-3 gerai saja. Sebenarnya Ibu RubyRosli bukan membuka warung makan, tapi semacam booth hamburger pinggir jalan. Meski begitu, orang terus datang dan langsung bungkus nasi lemak untuk dibawa pulang. Setiap hari masakan ibunya selalu laku dan habis terjual. Jikapun ada sisa, tapi itu juga tinggal sedikit. Ibunya mulai jualan nasi lemak saat RubyRosli masih duduk di kelas 1 SMA. Namun mulai kelas 3 ada beberapa peristiwa aneh yang menimpa jualan ibunya. Dia teringat ucapan teman-temannya saat melewati booth nasi lemak ibunya. Hari itu teman-temannya bilang jika booth nasi lemak ibunya tutup dan tidak ada orang yang menjaganya. Padahal RubyRosli mampir ke booth ibunya sebelum berangkat sekolah pada pagi harinya. Jualan yang awalnya laris makin lama makin sepi. Orang mulai tidak ada yang datang sama sekali. Beberapa pembeli bahkan mengaku melihat seekor harimau di belakang booth ibunya. Dan satu hari sebelum buka, ibunya menemukan mangga busuk dalam satu kantong plastik di dalam booth. Rupa-rupanya ada yang dengki dengan bisnis nasi lemak ibunya. Konon hal itu yang membuat orang-orang tidak bisa melihat booth nasi lemak ibunya. Setelah kejadian itu, ibunya minta bantuan orang untuk membersihkan booth tersebut, termasuk dengan memanggil seorang ahli gaib. Akhirnya jualan ibunya kembali berjalan normal. Tahun-tahun setelahnya menjadi ujian berat bagi keluarga RubyRosli. Ayahnya sudah tidak lagi bekerja. Sementara adiknya harus tetap sekolah dan RubyRosli sendiri sudah masuk ke perguruan tinggi. Beruntung awal tahun 2017 ada teman ayahnya yang menyediakan tempat jualan di depan sebuah kantor kawasan Kelantan. Ibu RubyRosli adalah penjual pertama di kawasan yang saat itu masih sepi. Saat pertama jualan, nasi lemak ibunya sangat laku keras. Terkadang nasi lemak ibunya sudah habis tak sampai 2 jam jualan. Pada awal tahun 2018 banyak yang mulai ikut berjualan di depan kantor tersebut. Sampai pada akhirnya kejadian gaib saat jualan di depan sekolah sebelumnya kembali terulang. Gangguan gaib setelah berjualan di depan kantor ini malah lebih parah daripada saat di depan sekolah dulu. Menurut cerita, pelanggan mulai banyak berkurang. Kalaupun pelanggan ada yang datang, awalnya mereka senang, tapi ketika sudah sampai, mereka tidak jadi membeli. Sang ayah merasa sedih dan bercerita ke temannya yang bisa melihat kejadian gaib. Mereka kemudian pergi ke warung nasi lemak tersebut. Setelah membaca sesuatu, teman ayahnya tersebut melihat ada sosok mayat perempuan tengah berbaring di atas meja. Rupa-rupanya
Ada orang dengki dengan bisnis warung nasi lemak dengan menyiram air mandi mayat. Tidak mengherankan, Ibu Ruby Rosli konon selalu melihat meja makan terlihat basah setiap kali akan buka warung. Kejadian gaib itu bahkan hingga berlanjut ke rumah keluarga Ruby Rosli. Ayahnya yang sering sakit-sakitan, sedangkan ibunya merasa gatal yang aneh. Saat itu ibunya akan masak untuk jualan, tapi tiba-tiba kakinya terasa sangat gatal dan saat digaruk dengan kuat tidak meninggalkan bekas. Sungguh aneh kan? Lalu adiknya juga mengalami kejadian lebih aneh lagi. Dia melihat sosok perempuan baju putih berlumuran